Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah ekonomi manajerial akan membahas tentang teori biaya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Istihanul Azza Silvia, yang kedua Eka Romanul Fikri Rosadi, yang ketiga Yuni Rinawati, dan yang keempat Ahmad Zainul Muzaki. Pembahasan yang pertama adalah biaya relevan. Ada beberapa pengertian biaya relevan. Yang pertama menurut Sodikin, yaitu biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan berbeda di antara berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan di dalam suatu keputusan. Ada dua kriteria, yang pertama akan terjadi dan yang kedua berbeda. Merupakan suatu kesatuan yang harus terpenuhi agar biaya dapat dinamakan biaya relevan. Pengertian lain menurut Hans dan Women, yaitu biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevant cost adalah biaya masa yang akan datang yang dapat dihindarkan karena memilih alternatif lain dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan disebut juga konsep biaya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan dipilih. Yang kedua adalah biaya tumbal. Konsep biaya tumbal atau opportunity cost mengandung maksud bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif. Opportunity cost adalah biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Yang ketiga, biaya eksplisit dan implisit. Biaya penggunaan sumber daya mencakup biaya eksplisit dan implisit. Upah yang dibayarkan, pengeluaran untuk listrik, pembayaran untuk bahan-bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi perusahaan, dan sewa bangunan, semuanya merupakan contoh pengeluaran-pengeluaran eksplisit. Sedangkan biaya implisit berkenaan dengan setiap keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit dihitung. Biaya implisit ini tidak memasukkan pengeluaran-pengeluaran tunai dan oleh karena itu seringkali diabaikan dalam analisis pembuatan keputusan. Yang keempat, biaya inkremental dan sunk cost. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya inkremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya inkremental ini bisa bersifat tetap atau variabel, karena sebuah keputusan yang baru mungkin mengharuskan pembelian fasilitas, modal tambahan, tambahan tenaga kerja, dan bahan-bahan ekstra lainnya. Poin yang kelima, ukuran perusahaan dan pabrik. Fungsi produksi dan biaya terdapat baik pada tingkat pabrik secara individual, perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik, maupun pada tingkat perusahaan secara keseluruhan. Fungsi biaya sebuah perusahaan dengan beberapa pabrik merupakan penjumlahan fungsi biaya dari pabrik-pabrik secara individual. Dalam kasus ini, bagaimanakah bentuk kurva LRAC sebuah perusahaan? Gambar 8.7 menunjukkan tiga kemungkinan. Pertama, LRAC akan konstan seperti ditunjukkan gambar 8.7a jika tidak terjadi keadaan yang ekonomis dan disekonomis dalam perkombinasian pabrik-pabrik yang ada. Kedua, biaya mengalami penurunan pada semua kisaran output, seperti ditunjukkan pada gambar 8.7b. Jika perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik lebih efisien daripada perusahaan-perusahaan dengan satu pabrik, kasus-kasus seperti itu jika terjadi disebabkan oleh ekonomisnya biaya pengoperasian berbagai pabrik. Kemungkinan ketiga ditunjukkan oleh gambar 8.7c adalah bahwa biaya mula-mula menurun.
sampai H yang merupakan output dari pabrik yang paling efisien dan kemudian menaik. Di sini mula-mula terjadi keadaan economies of scale, kemudian meningkat biaya koordinasi lebih besar daripada manfaat yang bisa diperoleh. A. Ukuran perusahaan dan fleksibilitas. Apakah pabrik yang bisa menghasilkan sejumlah output tertentu pada tingkat biaya serendah mungkin juga merupakan pabrik yang optimal untuk menghasilkan tingkat output yang diharapkan tersebut? Jawabannya adalah pasti tidak. Perhatikan keadaan berikut ini. Misalkan, permintaan aktual akan suatu produk tidak bisa ditentukan, tetapi bisa diharapkan sebesar 5.000 unit per tahun. 2. Kemungkinan distribusi probabilitas dari permintaan tersebut ditunjukkan dalam gambar 8.8. Distribusi L menunjukkan permintaan dengan derajat variabilitas yang rendah, sedangkan distribusi H menunjukkan variasi permintaan yang lebih tinggi. Sekarang, anggap ada dua pabrik yang bisa digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang diinginkan tersebut. Pabrik A sangat terspesialisasi dan dilengkapi dengan alat-alat tertentu untuk menghasilkan tingkat output yang ditentukan pada tingkat biaya per unit yang rendah. Namun demikian, jika output yang dihasilkan tersebut lebih atau kurang dari output yang telah ditentukan itu, dalam kasus ini 5.000 unit, maka biaya produksi akan meningkat dengan cepat. Di lain pihak, pabrik B lebih fleksibel. Output bisa diperbanyak atau diperkecil tanpa ada kelebihan biaya, tetapi unit biaya tidak serendah pabrik A pada tingkat output optimalnya. Kedua kasus ini ditunjukkan dalam gambar 8.9. Pabrik A lebih efisien dari pabrik B untuk output antara 4.500 dan 5.500 unit. Tetapi di luar kisaran tersebut, pabrik B mempunyai biaya yang lebih rendah. Perusahaan akan memilih pabrik berdasarkan biaya total rata-rata yang diharapkan atau expected average total cost dan variabilitas biaya tersebut. Jika distribusi probabilitas H lebih tepat melukiskan keadaan permintaan, maka biaya minimum yang lebih rendah dari fasilitas yang semakin terspesialisasi tersebut tidak hanya akan ditutup oleh kemungkinan biaya produksi yang sangat tinggi di luar kisaran output 4.500 sampai 5.500 unit. Dan pabrik B bisa memiliki biaya yang diharapkan lebih rendah atau suatu kombinasi dari biaya-biaya yang diharapkan dan variasi biaya yang potensial yang lebih menarik. Analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok sering juga disebut analisis kontribusi laba. Merupakan teknik analisis penting yang digunakan untuk mempelajari hubungan-hubungan antara biaya, penerimaan, dan laba. Analisis pulang pokok linier. Dalam penerapan analisis pulang pokok, hubungan yang linier biasanya digunakan untuk menyederhanakan analisis. Analisis pulang pokok non-linier cukup menarik secara intelektual karena dua alasan pokok. Yang pertama, nampaknya masuk akal untuk mengharapkan bahwa dalam banyak kasus kenaikan penjualan bisa dicapai hanya jika harga diturunkan. Dan yang kedua, analisis fungsi biaya menunjukkan bahwa biaya variabel rata-rata akan turun pada kisaran output tertentu dan kemudian meningkat. Gambar di samping menunjukkan sebuah grafik pulang pokok yang linear. Biaya tetap FC sebesar 60 juta ditunjukkan oleh sebuah grafik horizontal dengan menganggap biaya variabel VC sebesar 1.800.000 per unit, maka biaya total TC akan meningkat sebesar 1.800.000 VC per unit. Untuk setiap satu unit tambahan output yang dihasilkan, produk tersebut dianggap dijual dengan harga 3 juta per unit. Jadi penerimaan total
TR adalah sebuah garis lurus dari titik origin. Garis TR tersebut lebih curam daripada slope TC. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tersebut akan menerima penghasilan sebanyak 3 juta untuk setiap unit produk yang dihasilkan, tetapi hanya mengeluarkan sebesar 1.800.000 untuk biaya tenaga kerja, bahan-bahan, dan input variabel lainnya. Analisis pulang pokok secara aljabar. Walaupun grafik pulang pokok merupakan alat yang melukiskan hubungan laba atau output, tetapi teknik aljabar biasanya merupakan suatu alat yang bisa efisien dalam menganalisis masalah pengambilan keputusan. Teknik aljabar untuk menyelesaikan masalah pulang pokok ini bisa digambarkan dengan menggunakan hubungan biaya dengan penerimaan yang ditunjukkan gambar 811. Contoh analisis pulang pokok. Perusahaan penerbitan dan percetakan Vicenna membuat analisis untuk melukiskan analisis pulang pokok tersebut. Perhatikan perhitungan pulang pokok untuk buku ekonomi manajerial yang baru diterbitkannya. Biaya tetap atau FC bisa ditaksir secara tepat, sedangkan biaya variabel VC juga bisa ditaksir walaupun tidak begitu tepat. Harga bisa berubah-ubah, tetapi persaingan bisa membuat harga tetap berada dalam suatu kisaran tertentu, sehingga kurva TR yang linear masih masuk akal atau masih bisa diterima. Dengan menerapkan rumus pada persamaan 8.1, kita akan memperoleh volume penjualan pulang pokok sebesar 2125 unit yang diperoleh dengan Q sama dengan 8.500.000 per 7.775 min 3.775 sama dengan 2.775. Penerbit bisa menaksir ukuran pasar secara total dari sebuah buku, tingkat persaingan, dan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan data tersebut, penerbit bisa menaksir kemungkinan apakah sebuah buku akan mencapai atau melampaui titik pulang pokoknya. Jika penaksiran tersebut meleset, penerbit tersebut mungkin akan mencoba menurunkan biaya produksi melalui penggunaan kertas dengan kualitas yang lebih rendah, berunding dengan pengarang untuk mengurangi tingkat royalties, dan lain-lain. Dalam sebuah perusahaan penerbitan dan pencetakan, dan juga untuk pembuatan keputusan produk baru dalam industri-industri lainnya. Analisis pulang pokok yang linear ini juga terbukti merupakan alat yang sangat berguna. Sekian pembahasan bab teori biaya dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.